Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini kita akan membahas tentang pricing atau penentuan harga untuk suatu produk. Jadi salah satu rahasia kesuksesan bisnis adalah memberikan harga pada produk kita dengan benar. Dengan pemberian harga produk kita dengan benar, itu berarti dapat meningkatkan beberapa banyak produk yang akan bisa kita jual. Kita bisa menciptakan fondasi untuk kemakmuran bisnis kita ke depan. Kesalahan strategi penetapan harga yang kita buat dapat menciptakan masalah yang mungkin kita akan tidak mungkin kita akan bisa atasi oleh bisnis kita. Kenapa pricing ini atau penentuan harga ini sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita tahu, kita kenal strategi-strateginya. Ini mungkin hal yang terberat yang harus kita lakukan, tapi ini adalah bagian dari sebuah atau seni dari sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Ada beberapa jenis strategi penerapan harga dalam bisnis ya. Namun tidak ada satupun formula atau pendekatan yang pasti berbasis formula yang cocok untuk semua jenis produk, bisnis ataupun pasar ya. Jadi formula tertentu seperti ini tidak. Jadi formulanya selalu berubah-ubah tergantung produk, barang dan jasa itu sendiri. Jadi harga produk kita biasanya melibatkan dengan pertimbangan faktor-faktor kunci tertentu, termasuk menentukan dengan target pelanggan kita ya. Artinya penentuan target pelanggan kita, melacak berapa banyak pesaing dan memahami hubungan antara kualitas dan harga. Langkah pertama adalah memperjelas apa yang ingin kita capai dengan strategi penetapan harga kita. Kita ingin menghasilkan uang, ya itu sebabnya kita memiliki bisnis tentunya. Menghasilkan uang berarti menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualan produk kita, bukan? Sehingga kita tidak hanya dapat menutupi biaya kita, tetapi mengambil keuntungan dan bahkan mungkin memperluas bisnis kita. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak bisnis adalah percaya bahwa harga saja yang bisa mendorong penjualan. Itu berarti merekrut orang-orang penjualan saja yang tepat dan mengadopsi strategi penjualan yang tepat, membuat salesman kemana-mana sebanyak mungkin seperti itu. Jadi intinya, hal pertama yang harus kita pahami adalah harga jual adalah fungsi dari kemampuan kita untuk menjual. Memenangkan setiap penjualan dengan penuh harga, nilai, dan biaya. Nah, itu kan menurut Wiley, kita harus selalu bisa memenangkan setiap penjualan dengan penuh harga, nilai, dan biaya. Sebagai contoh ada perbedaan antara Rolex yang harganya $8.000 dan ROG Seiko seharga $40.000. Seiko adalah jam yang lebih baik, jam jauh lebih akurat daripada Rolex. Perbedaannya adalah kemampuan kita untuk menjual. Oke? Pada saat yang sama, waspadai resiko yang menyertai pengambilan keputusan penetapan harga yang buruk. Ada dua perangkap utama yang kita temui, harga di bawah dan harga di atas. Kita diskusi atau kita terangkan dulu tentang harga di bawah, ya, underpricing atau di bawah harga. Harga produk kita dengan biaya yang terlalu rendah dapat berdampak buruk pada laba kita. Meskipun pemilik bisnis sering percaya ini adalah apa yang harus mereka lakukan dalam ekonomi turun. Memberi harga produk kita secara akurat sangat penting di setiap titik dalam siklus ekonomi, tetapi tidak lebih dari resesi. Banyak bisnis keliru di bawah harga produk. Mereka berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk mereka adalah alternatif yang paling murah, berharap untuk menaikkan volume, tetapi lebih sering daripada itu hanya dianggap sebagai barang murahan, dan ini sangat buruk dan itu sangat merugikan perusahaan seandainya seperti itu.
Ingat bahwa konsumen kita ingin merasa bahwa mereka mendapatkan nilai uang atau value dari sebagian besar, dan sebagian besar tidak mau membeli dari penjual yang mereka yakini memiliki nilai yang lebih rendah atau barang murahan. Walaupun harganya murah, dia ingin tahu bahwa uangnya itu memiliki value. Dan para pembeli itu sangat sensitif dengan hal itu. Ingat bahwa konsumen ingin merasa mereka mendapatkan nilai uang atau value, dan sebagian besar tidak mau membeli dari penjual yang mereka yakini memiliki nilai yang rendah. Oke? Bisnis juga harus sangat berhati-hati bahwa mereka sepenuhnya menutupi biaya mereka ketika menentukan harga pokok. Jadi mengurangi harga ke titik di mana kita memberikan produk tidak akan dalam kepentingan jangka panjang yang terbaik perusahaan. Ya, jadi itu hanya preventif atau untuk menyelamatkan atau untuk memperpanjang durasi operasional suatu perusahaan. Ya, jadi untuk menyelamatkan at the time being, pada saat itu. Jadi temporary sekali. Kemudian kita membahas tentang lebih dari harga atau upper pricing. Di sisi lain, terlalu mahal suatu produk bisa merugikan karena pembeli selalu akan melihat harga pesaing kita. Harga di luar keinginan pelanggan untuk membayar juga dapat menurunkan penjualan tentunya ya. Suatu perangkap adalah bahwa pebisnis akan tergoda untuk harga terlalu tinggi keluar dari gerbang. Mereka berpikir bahwa mereka harus menanggung semua biaya orang yang bekerja untuk mereka, sewa, operasional, dan lain-lain. Dan ini adalah harga yang diperlukan untuk melakukan semua itu alasannya. Ya, hati-hati dengan alasan tersebut. Jadi yang paling penting dalam penentuan harga adalah tempatkan diri kita pada posisi pelanggan. Berapa harga yang pantas untukmu? Oleh karena itu disarankan mengambil survei kecil terhadap pelanggan dengan 2 atau 3 pertanyaan pada formulir atau dalam brosur tertentu, menanyakan kepada mereka apakah harga yang ditetapkan itu adil dan pantas. Kita juga bisa melakukan secara online, kita bisa melakukan secara direct, kita bisa melakukan menyewa mahasiswa-mahasiswa atau pelajar untuk sambil belajar untuk riset pasar seperti itu, dan membayar mereka dengan harga yang pantas. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi pahami prioritas bisnis kita lainnya. Ada alasan lain untuk berbisnis, ya. Pahami apa yang kita inginkan dari bisnis kita ketika kita memberi harga pada produk kita. Selain memaksimalkan keuntungan, mungkin penting bagi kita untuk memaksimalkan pangsa pasar produk kita yang dapat membantu kita mengurangi biaya atau mungkin menghasilkan apa yang oleh pakar ekonomi disebut sebagai efek jaringan, yaitu nilai produk kita meningkat karena semakin banyak orang menggunakan. Itu juga salah satu strategi ya dalam penentuan harga. Kemudian contoh hebatnya itu yang dilakukan, efek jaringan yang dilakukan oleh sistem operasi Microsoft Windows. Ketika lebih banyak orang mulai menggunakan Windows daripada produk lain, daripada produk pesaing, Macintosh dan lain sebagainya, lebih banyak pengembangan perangkat lunak, membuat aplikasi atau berjalan pada platform yang itu. Jadi itu keunggulan Windows. Dia akan membebaskan dulu. Semakin banyak pengguna, baru efek bisnisnya dia jalankan. Kita mungkin ingin produk kita dikenal karena kualitasnya bukan, dan bukan hanya yang termurah di pasaran. Jika demikian, kita mungkin ingin memberi harga produk kita lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas. Selama penurunan, kita mungkin memiliki prioritas bisnis yang lain seperti kelangsungan hidup semata, sehingga mungkin ingin memberi harga produk kita cukup untuk memulihkan agar perusahaan kita tetap dalam bisnis. Cara memberi harga produk kita, faktor yang perlu dipertimbangkan, ada banyak metode yang tersedia untuk menentukan harga hebat atau harga yang tepat.
Tetapi perusahaan yang sukses menggunakan kombinasi alat dan tahu bahwa faktor kunci untuk pertimbangan adalah selalu menjadikan pelanggan kita terlebih dahulu. Semakin kita tahu tentang pelanggan kita, semakin baik kita akan mendapat atau kita akan dapat berikan apa yang mereka nilai, dan semakin kita akan menjadi akan mengisi daya kita, daya bisnis kita. Kita akan lebih powerful. Jadi semakin kita tahu tentang pelanggan kita, semakin baik kita akan dapat memberikan apa yang mereka nilai, dan semakin kita akan menjadi dapat mengisi daya kita atau power kita dalam berbisnis ini. Kenali pelanggan kita, kita lakukan semacam riset pasar, dan ini sangat penting untuk mengenali pelanggan kita. Jenis penelitian ini dapat berkisar dari survei informal dari basis pelanggan kita yang ada, kita kirim melalui email bersama dengan promosi, ya, kita meluncing atau promosi suatu produk, sampai kita melakukan feedback, ya, mendapatkan feedback dari mereka, atau kita sengaja membuat suatu proyek penelitian yang lebih luas, ya, dan yang memang mengeluarkan biaya lebih mahal karena akan dilakukan oleh perusahaan konsultan atau pihak ketiga. Jadi perusahaan riset pasar dapat mengeksplorasi pasar kita dengan mengelompokkan pelanggan potensial kita dengan sangat terperinci, berdasarkan demografi, berdasarkan apa yang mereka beli, apakah mereka sensitif terhadap harga, dan lain-lain. Jika kita tidak memiliki beberapa uang, ya, atau tidak memiliki uang untuk dibelanjakan dalam riset pasar, kita mungkin hanya dapat melihat konsumen dalam beberapa kelompok berbeda. Jadi kemudian kita ketahui dulu biaya kita, ya. Jadi prinsip dasar, salah satu prinsip dasar dalam penentuan harga kita, penetapan harga adalah kita perlu menutupi biaya kita dan kemudian mengambil untung. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu produk, ya. Kemudian kita baru mengambil untung. Itu berarti kita harus tahu berapa harga produk kita. Kita juga harus memahami berapa banyak yang kita butuhkan untuk meningkatkan produk, dan berapa banyak yang kita butuhkan untuk menghasilkan keuntungan. Oke, ngerti? Kita lanjutkan lagi. Contohnya gini, kita munculkan X terlebih dahulu. X adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa, dan semua yang diperlukan untuk membuat produk sehingga kita dapat menjualnya. Kemudian kita tentukan kapan kita harga jual kita yang sampai ke titik impas. Jadi kita akan menjadi apa yang kita pikir perlu kita buat. Itu mungkin tergantung pada bisnis kita. Jadi titik impasnya di mana, kita tentukan keuntungan kita mau berapa dan berapa lama itu akan berlangsung. Prediksinya, ya. Oke. Banyak bisnis yang tidak memperhitungkan semua biaya dan harga di bawahnya, atau benar-benar memperhitungkan semua biaya mereka dan berharap mendapatkan untung dengan satu produk. Aturan praktis atau aturan praktis yang baik adalah membuat spreadsheet dari semua biaya yang kita butuhkan setiap bulan dan yang mungkin masuk di bulan-bulan berikutnya. Jadi setiap bulan durasi tertentu kita hitung. Kita hitung juga periode penjualan. Oke. Ada beberapa, pertama ada biaya produk aktual kita, itu harus kita catat. Itu yang pertama. Termasuk tenaga kerja. Jadi biaya produk aktual kita itu termasuk tenaga kerja dan biaya pemasaran serta penjualan produk-produk itu. Yang kedua, semua biaya operasional yang diperlukan untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis ini. Selanjutnya, biaya yang terkait dengan meminjam uang atau biaya layanan utang. Jika kalau kita meminjam modal, berarti itu ada beban utang, itu dimasukkan.
sebagai biaya. Kemudian gaji kita sebagai pemilik, ya. Walaupun kita yang memiliki, kita harus menentukan gaji kita sebagai pemilik atau manajer bisnis. Kemudian pengembalian modal yang kita miliki atau pemegang saham lainnya yang telah menginvestasikannya itu dihitung, ya. Kemudian modal untuk ekspansi masa depan dan penggantian aset tetap seiring pertambahan usianya. Jadi di sana dalam ilmu ekonomi teknik ada depresiasi namanya, ya. Kemudian ketahui target pasar kita, ya. Kita juga harus memiliki target pendapatan untuk berapa banyak keuntungan yang kita inginkan dari bisnis kita. Ambil target pendapatan itu, faktor biaya untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual produk kita. Dan kita dapat menghasilkan harga per produk yang ingin kita kenakan biaya. Jika kita hanya memiliki satu produk, ini adalah proses yang sederhana. Perkiraan jumlah unit produk yang kita harapkan akan terjual selama tahun berikutnya. Kemudian bagi target pendapatan kita dengan jumlah unit yang kita harapkan untuk dijual. Kita bagi, ya, target penjualan kita dengan unit yang kita harapkan bisa terjual. Dan kita memiliki harga di mana kita perlu menjual produk kita untuk mencapai tujuan pendapatan dan keuntungan kita. Jika kita memiliki sejumlah produk yang berbeda, kita harus mengalokasikan target pendapatan keseluruhan untuk setiap produk. Kemudian melakukan perhitungan yang sama untuk sampai pada harga di mana kita siap menjual setiap produk untuk mencapai tujuan keuangan kita. Kemudian selanjutnya kita ketahui pesaing kita. Penting. Jadi untuk melihat pesaing kita, bagaimanapun juga pelanggan kita kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Apakah produk yang ditawarkan sebanding dengan milik kita? Jika demikian, kita dapat menggunakan harga mereka sebagai ukuran awal. Ya, jadi kita ketahui pesaing dan harga pesaing. Karena pelanggan juga atau pembeli juga akan melakukan hal itu, membanding-bandingkan. Kemudian kita lihat apakah ada nilai tambah dalam produk kita. Apakah kita misalnya menawarkan layanan tambahan dengan produk kita, atau apakah keunggulan kita yang bisa kita anggap berkualitas lebih tinggi daripada pesaing kita. Jika demikian, kita mungkin dapat menentukan harga yang lebih tinggi dengan keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Bahkan mungkin memanfaatkan untuk menyiapkan perbandingan head to head dari harga produk kita dengan produk pesaing kita. Kuncinya di sini adalah untuk membandingkan harga bersih. Bukan hanya harga daftar atau harga yang diterbitkan buat catatan selama proses ini tentang bagaimana perusahaan dan produk kita, serta pesaing-pesaing yang akan dirasakan oleh pasar. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita sejujur-jujurnya. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui di mana posisi pasar. Jelas kita bisa menjadi peramal, tetapi kita dapat melacak faktor luar yang akan berdampak pada pertimbangan produk kita di masa depan. Faktor-faktor ini dapat berkisar dari sesuatu yang sederhana, seperti pola cuaca, jangka panjang, hingga hukum yang mempengaruhi penjualan kita. Jadi penjualan kita di masa depan, ya. Apakah pesaing merespon pengenalan kita tentang produk baru yang dipasarkan dengan melibatkan bisnis kita dalam perang harga? Tentunya mereka juga akan melihat sama dengan apa yang kita lakukan. Cara memberikan harga produk kita, memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan harga. Jadi satu ukuran tidak cocok untuk semua, ya. Kita harus masing-masing unit produksi itu masing-masing formulanya. Kita hanya bisa sejauh ini memberikan harga pada semua produk kita berdasarkan markup dari biaya tetap, ya, biaya yang dikeluarkan atau harga pokok penjualan. Jadi harga produk harus bervariasi tergantung dari sejumlah faktor, termasuk apa yang mau dibayar oleh pasar, bagaimana perusahaan dan produk kita dirasakan oleh pasar,
berapa harga pesaing kita, apakah produk sangat terlihat atau orang bakal melihat produk kita dengan seiring membeli dan membandingkannya. Kemudian perkiraan volume produk yang dapat kita jual. Ya. Kita juga harus terus mengevaluasi ulang biaya kita. Untuk menjualnya dengan benar, kita harus membeli bahan baku dengan benar. Jika kita kesulitan menjual produk dengan laba yang dapat diterima, masalahnya mungkin kita tidak membeli produk bahan baku atau produk barang dengan benar. Jadi pembelian bahan baku yang benar atau pembelian hal-hal atau pengefisiensian biaya-biaya yang keluar dalam proses produksi itu sangat menentukan harga jual atau daya saing kita dalam segi harga di pasaran. Oke, kapan kita menaikkan harga dan bagaimana? Kita harus selalu menguji harga baru, penawaran baru, kombinasi manfaat dan premi baru untuk membantu kita menjual lebih banyak produk kita dengan harga yang lebih baik. Tes penawaran baru setiap bulan, naikkan harga dan tawarkan bonus baru, atau beri dia cerdas yang unik, layanan khusus untuk pelanggan. Ukur kenaikan atau penurunan volume produk yang kita jual dan laba kotor yang kita hasilkan. Kita bandingkan, kita ukur ya, kenaikan atau penurunan dari volume produk. Ini adalah fakta kehidupan dalam bisnis kita, bahwa kita harus menaikkan harga dari waktu ke waktu sebagai bagian dari mengelola bisnis kita dengan bijaksana ya. Jika kita tidak pernah menaikkan harga, kita tidak akan berada lama dalam bisnis kita. Kita harus terus-menerus memantau harga dan biaya kita sehingga kita bisa kompetitif di pasaran dan menghasilkan uang yang layak yang bisa kita dapatkan. Cara terbaik untuk menentukan apakah produk diberi harga yang benar adalah dengan mengawasi volume penjualan segera setelah melakukan perubahan. Ini dapat dilakukan dengan mengawasi mengumpulkan uang tunai jika kita berbasis uang tunai atau kartu kredit, atau penjualan kredit piutang digunakan untuk minggu-minggu berikutnya. Jika kenaikan harga terlalu tinggi, pelanggan akan bereaksi dengan cukup cepat ya. Tetapi cara yang benar dan cara yang salah untuk menaikkan harga, kita tidak ingin mengasingkan basis pelanggan yang ada dengan menaikkan harga terlalu tinggi, terutama selama resesi. Daripada memiliki kenaikan mendadak, mendingan kita memiliki rencana strategi selama 2 atau 5 tahun ke depan, di mana kita secara bertahap akan meningkatkan harga kita mulai dari 5% hingga 10%. Dalam hal menaikkan harga, ini lebih mudah diterima di masa ekonomi baik. Ketika biaya dasar untuk memproduksi produk naik, pelanggan siap untuk menerima kenaikan harga mereka. Jika pelanggan merasakan bahwa biaya perusahaan turun ketika harga mereka naik, ini tidak akan diterima dengan baik dan mungkin menjadi bumerang. Jadi hati-hati. Kapan turun harga dan bagaimana? Kita mungkin menyadari bahwa kita telah kehilangan target audiens kita dengan memberikan harga produk yang terlalu tinggi, salah penentuan harga, atau salah persepsi tentang pelanggan kita. Kita selalu dapat memilih untuk mendiskon produk kita atau memberikan pelanggan sesuatu yang secara gratis agar mereka mencoba produk kita kembali, atau menghasilkan lalu lintas ke etalase atau situs web kita. Kita harus memasukkan orang untuk melihat produk kita kembali dengan cara kita memberikan diskon, karena orang-orang sangat suka mendapatkan sesuatu yang gratis atau semacam diskon. Contoh, kita dapat membuat hari Rabu sebagai hari diskon untuk lansia atau manula. Jadi para lansia yang telah berumur antara 60 sampai 80 atau 90 dapat diskon 20% misalnya. Atau mungkin kita dapat menawarkan hari diskon untuk pelajar dan mahasiswa. Maka yang kita lakukan
hanyalah menjaga harga tetap sama. Kecuali untuk orang-orang yang kita beri potongan, tetapi bukan berarti kita telah menurunkan semua harga. Jadi kita menurunkan harga, tapi harga tetap sama, tapi kita memberikan diskon. Itu sama dengan kita menurunkan harga. Tapi untuk event-event tertentu, itu adalah saat strategi, jangan sampai kita kehilangan muka, atau mungkin tidak berhasilan kita untuk mempertahankan harga tersebut tergambar di mata konsumen. Oke? Umumnya menurunkan harga bukannya praktek yang baik, kecuali jika kita menggunakan ini secara strategis, seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi untuk mengumpulkan pangsa pasar dan memiliki produk yang sensitif terhadap harga, atau jika semua pesaing kita menurunkan harga, alternatif untuk menurunkan harga adalah menawarkan lebih sedikit untuk harga yang sama, yang secara efektif akan mengurangi biaya kita tanpa terlihat mengurangi nilai kepada pelanggan. Ya. Jadi kemudian kita pantau harga kita. Komponen kunci lain untuk menentukan harga produk kita adalah untuk terus memantau harga kita dan keuntungan yang kita yang berdasarkan income atau pemasukan setiap bulan. Tidak cukup hanya dengan melihat keuntungan keseluruhan perusahaan kita setiap bulan, kita harus fokus pada profitabilitas atau kurangnya profitabilitas dari setiap produk yang kita jual. Ya. Berikutnya adalah beberapa praktek lain untuk membantu kita menentukan harga yang benar. Dengarkan pelanggan kita. Cobalah untuk melakukan ini secara teratur dengan mendapatkan umpan balik dari pelanggan tentang harga kita. Biarkan mereka tahu kita peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Kemudian, mengawasi pesaing kita. Jika kita tidak memiliki kantong besar dan tidak mampu menyewa tim riset pasar, pekerjakan beberapa mahasiswa untuk pergi secara teratur dan memantau apa yang dilakukan pesaing kita. Ya, jadi dalam menyewa mahasiswa, melakukan riset bersama dengan mahasiswa. Oke, itu adalah beberapa penentuan harga yang benar. Kemudian siapkan rencana aksi anggaran. Cobalah untuk memiliki rencana untuk penetapan harga kita yang diperpanjang 3 hingga 6 bulan di masa yang akan datang. Kita berhutang kepada diri sendiri dan bisnis kita untuk tanpa henti dalam mengatur harga produk kita. Ingat, bagaimana kita menetapkan harga produk bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan atau kegagalan bisnis kita. Itulah pricing atau penentuan harga. Sekian, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.